Ya, oke. Ya, kali ini kita akan membahas ya tentang DevOps. Mungkin teman-teman belum tahu nih apa DevOps atau maksudnya itu apa DevOps gitu ya. Mungkin karena di sini bisa mencakup semua bidang ya. Karena ini DevOps itu sendiri sebenarnya merupakan cara ya. DevOps itu adalah sebuah cara untuk mengembangkan aplikasi atau mengembangkan software. Mungkin sebelum kita masuk ke DevOps, kita akan harus tahu dulu nih maksudnya apa DevOps ya. Nah, DevOps adalah itu ditunjuk kayak gitunya. Nah, DevOps sendiri itu adalah serangkaian praktik yang menggabungkan pengembangan perangkat lunak dan operasi IT. Mungkin di sini masih belum jelas ya. Kita lihat gambar deh. Oke, ini ya. Kita coba pakai gambar. Nah, di sini terlihat bahwa kita mulai dari planningnya. Jadi sebelum kita membuat aplikasi atau membuat software, biasanya kita itu membuat sebuah planning atau perencanaan. Ya, kita membuat sebuah perencanaan. Nah, setelah kita membuat sebuah perencanaan, kita mulai membuat kodenya ya. Kita mulai ngoding, membuat aplikasinya, kita buat sesuai dengan fitur yang direncanakan sebelumnya ya. Setelah kita membuat kodenya atau kita membuat aplikasinya, lalu itu kita build ya. Aplikasinya itu kita build. Kita build menjadi apa? Kita bisa build menjadi Docker image misalkan. Jadi bungkusan intinya lah. Jadi kita dari planning, kita membuat aplikasi apa, fiturnya apa-apa aja gitu. Nanti kita buat dalam bentuk kode ya. Setelah jadi aplikasinya, kita bungkus. Kita bungkus atau kita build. Setelah dibungkus, lalu di deploy ke testing ya. Setelah dites apakah ini layak, berhasil atau tidak ya. Jika ini berhasil, aplikasinya rilis. Ya. Aplikasinya rilis. Setelah rilis, kita di-deploy ya. Kita deploy ke production misalkan ya. Jadi aplikasi kita setelah dirilis itu bisa dilihat oleh orang-orang gitu ya. Orang-orang di internet misalkan kita membuat sebuah web misalkan. Nah, itu bisa dilihat oleh orang-orang di internet, di deploy. Nah, lalu kita operasikan ya webnya, kita operasikan si webnya itu agar bisa berjalan sesuai fungsinya misalkan ya. Misalkan ada operator ya, ada operasional ya. Nah, itu bisa mengoperasikan webnya dan juga bisa memonitor nih. Kira-kira fitur apa yang kurang di software kita tersebut gitu ya. Yang kurang tuh apa atau bugnya adakah gitu kan. Kalau ada bug lagi di list ya, terus dimasukkan ke dalam planning lagi. Nah, kira-kira akan dibenerinnya kayak gimana gitu ya. Mau dibenerin kah atau mau dihilangkan fiturnya atau mau di apain gitu ya, karena sebelumnya hasil dari monitor bagus atau buruk dari beberapa fitur ini kita bisa atur plan ulang lagi gitu. Seperti itu untuk alur development operation, DevOps ya, development operation seperti itu. Nah, ini untuk segi pengertian. Mungkin kita harus tahu juga kegunaan DevOps itu apa sih? Nah, manfaat DevOps bergerak dengan kecepatan tinggi sehingga perusahaan dapat berinovasi untuk pelanggan lebih cepat beradaptasi dengan perubahan pasar dengan lebih baik dan tumbuh lebih efisien dalam mengarahkan hasil bisnis. Model DevOps memungkinkan pengembang dan tim operasi perusahaan mencapai hasil ini. Kenapa berkecepatan tinggi? Karena setelah plan modding ya, kita buat kodenya, kita buat aplikasinya, atau kita modif aplikasinya dari yang sebelumnya gitu. Kita bungkus otomatis, dia otomatis deploy ya. Kita tes, baru kita otomatis deploy. Terus dimonitor nih. Jadi kita tidak merubah config yang ada di production. Ya.
Jadi kita sudah punya source code-nya di laptop kita. Nah, setelah kita punya source code-nya, kita build otomatis dan kita deploy ke production agar bisa dilihat oleh orang-orang yang ada di internet, misalkan webnya. Seperti itu. Kalau ada bug, kita dari laptop kita push lagi agar bisa mengganti ya production yang ada bugnya itu gitu. Jadi misalkan ini sudah ada existing nih Google ya, misalkan contoh Google-nya ada bug misalkan. Nah ini langsung dari laptopnya seseorang yang membuat Google misalkan, itu langsung dikirim lagi otomatis ya, dikirim otomatis nyimpen di internet gitu, karena cepat ya, kecepatan tinggi itu cepat. Dan kalau ada fitur-fitur yang baru, dia bisa langsung dibuat ya setelah planning seperti itu. Jadi intinya DevOps ini cara kita untuk membuat software lah ya, seperti itu. Balik lagi ke Cairo. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung tuliskan di kolom public chat atau di kolom komentar. Oke, kita akan coba lanjut untuk prakteknya. Contoh di sini saya akan menggunakan Git ya, GitLab ya. Kita akan mencoba GitLab. Nah, setelah kita daftar di GitLab, kita akan coba fitur DevOps yang namanya CI/CD ya, Continuous Integration dan Continuous apa ya? Mungkin nanti kita akan coba lihat deh. Saya juga tidak hafal. Nah, di sini kita coba buka GitLab ya. Di sini kita akan coba. Nah, ini maksudnya setiap hari ya itu atau ada. Nah, di sini ya. GitLab is open DevOps platform ya. Iterate faster, innovate together. Our open DevOps platform is a single application for unparalleled collaboration ya. Jadi intinya pokoknya ini tuh cepat ya. GitLab itu cepat, bisa inovasi bersama. DevOps itu platform satu aplikasi yang tidak unparallel collaboration ya. Jadi kolaborasi yang tidak paralel. Visibility terlihat dan development velocity. Mungkin di sini kita akan coba register aja ya. Di sini kita akan mencoba registernya lewat sini deh ya. Nih, di sign in. Oke, saya manggilnya Kak. Oke, tunggu. Nah, di sini kita akan coba registernya. Jadi di sini kita akan membuat coba web simple ya. Nanti webnya itu bisa kita otomatis kirimkan gitu ya ke server misalkan. Ya, itu contoh aja gitu ya. Oke, first name-nya di sini kita bebas ya. Kita coba isikan registrasinya. Kita register. Nah, setelah itu kita suruh cek email ya. Kita buka email. Nah, di sini ada instruksi konfirmasi. Kita klik.
Email sudah sukses dikonfirmasi. Nah, di sini kita coba close aja ya. Kita buka ke halaman sign in. Di sini kita masukkan lagi tadi username kita apa atau emailnya. Passwordnya yang sudah dibuat. Welcome to GitLab. Di sini ini aja deh ya. Saya just me, jadi cuman saya. Organisasi belum punya, tapi bebas ya. Nah, di sini kita bisa coba buat untuk project pertama kita ya. Kalau tidak mau, ya bisa langsung keluar aja. Tapi kalau mau, di sini kita tinggal bikin misalkan contoh web API misalkan ya. Marketing ini emang Kita create project. walaupun saya sekarang di marketing. Nah, ini kalau mau ada basic tutorial DevOps-nya, boleh klik ini ya. Kalau yang sudah berpengalaman, klik aja ininya gitu ya. Di sini kita akan cobanya. Dari sini yang kalau saya lihat sudah ada progresi, cuman Oke. bawahannya tetap Oh, ini sudah punya mirip Trello ya. ada yang tadi abu-abu. Oke. Oke. Apa lagi tadi? Kita klik yang project overview di sini ada ya. Kita sama-sama mengevaluasi dulu aja gitu. Nah, Walaupun ini masih di tengah bulan. ini yang learn GitHub. Tapi ini kita hapus saja. Jadi kita langsung masuk ke akun kita. Kita klik web API. Menyampaikan dari bebas. Kira-kira evaluasi yang buat Di sini adalah project kita ya. Ini project kita yang namanya web API. saya juga. Nah, di sini saya akan coba membuat sebuah web API ya. Yang mana itu menggunakan Python. Jadi di sini kita coba download Python. Ini untuk percobaan kita membuat aplikasi aja gitu ya. Jadi kenapa menggunakan Python? Karena bahasanya lebih mudah dimengerti lah ya. Kita sambil tunggu. Oke, sambil menunggu kita di sini kita buat file baru. Folder baru dulu ya, namanya web API. Kita samakan dengan yang ada di GitLab. Kita buka. Biar selesai. Boleh? app.py. Oh, ini masih teks dokumen. Agar kita bisa rubah jadi .py sepenuhnya, kita klik view, lalu file name extension. Nah, ini dia akan muncul. Kita hapus txt-nya. Nah, dia akan berhasil seperti ini. Kita open with. Kurang apa, Kak? Boleh menggunakan text editor teman-teman yang punya ya. Saya akan pakai Notepad aja untuk tes kali ini. Di sini teman-teman bisa coba untuk pertama yaitu from Flask. Di sini saya akan menggunakan Flask ya untuk contoh DevOps. Ya itu maksudnya gimana, Kak? Tapi ini teman-teman boleh ikutin atau kalau emang tidak mau ikutin, kita di sini contoh menggunakan HTML biasa aja lah ya untuk sebuah case tadi simple gitu. Index.html aja deh. Ini Python-nya nggak usah dilanjutin. Nah, di sini di index.html ini udah hampir setengah semester. Kita buka menggunakan Notepad ya, kita edit isinya. Mungkin di sini saya akan menggunakan tampilan biasa ya. Halo. Harapannya dari saya
Kan bintang. filenya lebih kecil. Ini untuk contoh demo saja, bisa. jadi teman-teman mau mencoba atau tidak Ini juga pasti terserah ya. bikin hadis ya, karena Di sini kita coba klik. harus ada Nah, halo, saya Bintang. tanggung jawab yang dilimpahkan. Nah, Ini termasuk ini kita tidak jadi. apa penting juga ya. Di sini kita juga harus install yang namanya Git ya, karena Karena bisa ikut kita ya. perlu insert. Udah nggak tahu malu. Jadi Kita harusnya coba bisa kayak gitu download kalau kejauhan. Git. Kita juga sama yang di Jakarta, yang di Jogja Kita juga coba download Git. udah kayak temen, udah kayak keluarga. Nah, di sini ya, Jadi harapannya kita klik yang Git CSM, lalu kita klik yang Windows. Jadi kita di sini hanya perlu download Git aja ya, Bat ya, untuk mencoba push ke GitLab ya. untuk yang content creator itu udah benar. Kita tunggu. Komunikasikan lagi karena content creator itu sebenarnya job itu jelas dan benar kontribusinya dibutuhkan banget. Jadi harusnya bisa jalan. Oke, ada tambahan lagi? Mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung dituliskan di kolom komentar atau di kolom public chat ya. Di sini setelah terdownload kita coba buka. Kita klik yes. Di sini kita klik next, 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 dan next. Oh, ini kita ya kalau teman-teman next aja lah ya. Next, 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 dan next. Ya, seperti itu aja. Installnya cuma next aja ya. Oke, di sini sudah selesai. Ini kita unchecklist, kita klik finish. Nah, lalu kita buka ke folder kita ya, yang web API. Kita klik kanan ya. Di sini ada git bash here. Kita klik. Boleh, lanjut. Nah, ini kita akan mencoba belajar memasukkan perintah git ya. Nah, di sini teman-teman bisa ketikkan git init ya untuk menginisialisasi ini bahwa ini itu adalah folder git ya, folder untuk bisa diupload di git. Nah, nanti dia akan membuat otomatis hidden ya, hidden folder, folder sembunyi namanya .git. Setelah itu kita ketikkan git add titik ya. Titik itu maksudnya ke folder ini ya. Lalu kita ketikkan git commit ya. Pesannya apa yang akan kita kirimkan ke gitnya? Misalkan ini cobaan. Nah, oh katanya kasih tahu kamu siapa gitu ya, harus ngasih tahu dulu. Oke. Di sini saya akan pakai yang bawaannya aja. Teman-teman kalau mau dirubah boleh ya. Nah, setelah itu kita coba commit lagi. Ini cobaan. Oke, berhasil nih. Nah, di sini setelah kita commit, kita copy yang ada di sini, push and exiting folder. Di sini kita coba aja langsung git remote ya. Terus kita paste. Oke, berhasil. Di sini kita coba langsung
push ya. Kita copy. Nah, oke, sebentar, ini sepertinya ada sedikit crash ya. Kita coba git push lagi. Tadi ada error sedikit. Nah, di sini kita masukkan login kita ke GitLab ya. Oh, katanya gagal. Oh, ini ya, kita akun testing. Saya lupa username-nya. Testing account ya, bukan akun testing. Testing account. 123, passwordnya apa? Nah, lalu kalau kita lihat di gitnya, nah berhasil ya. Nah, kalau di sini kita refresh, harusnya indeksnya ada. Index.html ya, berhasil. Seperti itu. Nah, ini ada fitur namanya CI/CD atau Continuous Integration dan Continuous Development. Nah, yang akademis siapa lagi? di sini ya, DevOps itu maksudnya itu. Nah, di sini adalah tempat kita bisa DevOps untuk otomatis build lalu otomatis deploy ke production ya. Nah, ini kita bisa menggunakan CI/CD ya. Nah, di sini terlihat ya. Kita coba masuk ke ini deh, ke project kita yang tadi. Itu Kaderi yang nomor 1 ya. Nah, di sini kita bisa klik ya. tambah new file ya. Namanya pakai SA sih. Iya sih, emang kelihatannya. Nah, kita klik yang GitLab CI. Template-nya yang bebas saja. Ini bebas ya, macam-macam bahasa. Mungkin saya ya. Kaderi, gimana Kaderi untuk evaluasian? Nah, di sini ya. Ini mungkin kita akan hapus yang kita tidak perlukan. Di sini kita bisa upload ya, kita bisa upload ke server karena kita tidak ada server ya, jadi ini hanya contoh saja. Ini kita kasih pesan sedang upload ke server misalkan ya, contoh ya. Nah, di sini kita coba commit. Kalau kita klik web API-nya, boleh teman-teman nah, ini kan tadi pesan commit-nya ini cobaan nih. Di sini ada GitLab CI. Nah, di sini ya, kita coba buka CI/CD lagi ke pipeline. Kita contoh nah ya, di sini terlihat ya bahwa sudah ada yang berjalan nih ya, sedang ada yang berjalan. Kita sambil tunggu. Jadi kita sedang mengirimkan kode kita ke GitLab ya. Nanti dari GitLab dia ini baik AI ya, front end, back end dan lain-lain itu bisa ya melakukan seperti ini. Nah, di sini contoh tadi kita menampilkan sedang upload ke server. Nanti kita bisa otomatis lihat gitu. Jadi karena kita tidak punya servernya, jadi kita contoh hanya menampilkan teks saja gitu ya. Seperti itu. Jadi konsepnya dari
folder kita, mengirimkan ke GitLab. Dari GitLab dia bisa otomatis ngirim ke server. Nah, kita akan coba contoh satu kali lagi ya, terakhir. Boleh Di sini kita coba open with Notepad. Kita ubah ya, misalkan, halo saya Bintang, misalkan saya Bintang Cahya misalkan ya. Kita tambahkan, kita save, kita close, lalu kita coba git add lagi. Lalu kita commit. Pesannya versi 2 misalkan. Kita git push. Oh, katanya ada error apa nih? Oh, katanya ada updatean. Oh iya, tadi kan kita menambahkan menambahkan file ini ya. Namanya itu file .gitlab ci ya tadi. Nah, itu kenapa tidak bisa? Karena kita harus pull dulu, git pull. Kalau biar cepet mah ini gitu aja. Jadi kita mengambil semua updateannya gitu ya. Nah ini updateannya ya. Tadi ada GitLab CI, tapi kita lupa nambahinnya. sedikit merespon yang tadi yang TikTok ya kan. Di sini kita coba git add lagi, lalu git commit, lalu git push. Kita udah ada konsep itu. Cuman Jadi kita masukkan ke antrian, nanti antriannya kita upload. Nah di sini di pipeline dia otomatis akan muncul ada running lagi ya, dia muncul running lagi. Kalau kita klik pipeline-nya, ya di sini kita buka, kita sambil tunggu ya. Ini sedang mengupload versi terbaru ya. mencengangkan itu. Kita tunggu. Ya lah, mungkin itu bisa jadi catatan juga. Kita bisa realisasikan bersama. Itu mimpi yang tidak pernah terwujud. Mantap Kak Agus. Oke, terakhir. Nah, di sini muncul sedang upload ke server untuk versi 2 yang tadi. Jadi dia bisa otomatis mengirimkan kodenya itu ke server. Jadi kita tidak perlu menyimpan, kita perlu zip dulu gitu ya. Jadi kita bisa otomatis gitu. Jadi DevOps tuh enaknya itu ya, cepat. Jadi sekali setup, kesananya akan cepat gitu kerjanya gitu ya. Nah, ada juga software ya yang bisa bekerja secara tim. Namanya Jira ya. Bisa di search aja Jira atau Trello ya. Itu bisa dicoba-coba ya. Mungkin untuk Trello itu sama kayak yang tadi di awal ya, yang di awal GitLab. Ada boardnya, jadi kita bisa menambahkan tim ini kerjanya harus ngapain, tim ini kerjanya harus ngapain. Ditulis di situ, nanti timnya bisa lihat progresnya sampai mana, kira-kira kerjaannya sudah selesai atau belum gitu. Ya. Seperti itu. Mungkin sekian untuk DevOps ya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung tuliskan di kolom public chat atau di kolom komentar.